Selamat pagi semua dan murid-murid saya yang tercinta, saudara-saudara saya tercinta, kembali lagi dengan saya di kelas Hukum Perdata. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup hukum perdata. Pertama-tama, kalian tahu nggak sih ruang lingkup hukum perdata itu apa? Nah, jika kalian tidak tahu, maka saya akan membahasnya. Yang pertama, saya akan membahas definisi umum pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau satu dengan orang yang lain. Hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu Burgerrecht yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek atau BW yang di Indonesia dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Nah, selanjutnya kita bahas nih definisi hukum perdata dalam arti luas dan sempit. Nah, di sini tuh kita punya dua pendapat. Yang pertama dari Sri Sudewi Majeskunsopwan, yaitu hukum perdata. Dia bilang kalau hukum perdata dalam arti sempit adalah hukum perdata tertulis sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Nah, kalau hukum perdata dalam arti luas itu termasuk dalam hukum perdata dagang. Menurut Subjekti, hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum privat material. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material dan juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. Nah, dari definisi di atas, kalian bisa nggak sih nyimpulin nyimpulin arti luas dan sempit? Nah, kalau menurut saya, definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lainnya di dalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan pribadi atau badan hukum. Hukum perdatalah yang mengatur dan menentukan agar di dalam pergaulan masyarakat, orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara sesama sehingga kepentingan tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian hukum perdata menurut para ahli. Di sini ada Wiljono Prodojskoro. Dia menyebutkan bahwa hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Kalau menurut Sri Dewi Majeskunsopwan, pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan warga negara perseorangan yang lain. Kalau menurut di sini juga ada nih, dia tuh si Dewi tuh menyebutkan dua pengertian. Itu pengertian yang pertama, yang kedua itu maaf, ini ada kesalahan penulisan. Oke, kita lanjut saja. Oke, yang ketiga, menurut Sundikno Martukusumo, hukum perdata adalah hukum antara perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Kalau menurut Asis Safuddin, hukum perdata adalah hukum yang membuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain, antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya di dalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara satu dengan orang lainnya. Nah, dari definisi-definisi yang tadi saya sebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dan badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lainnya di dalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan pribadi atau badan hukum. Hukum perdata lah yang mengatur dan
menentukan agar pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara sesama sehingga kepentingan-kepentingan tiap orang dapat terjamin terpelihara dengan baik. Oke. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur hukum perdata. Nah, unsur-unsur hukum perdata itu ada 3. Yang pertama itu dengan adanya kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis. Yang kedua, mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Bidang hukum yang ketiga, bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata, hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, hukum pembuktian, dan hukum daluarsa. Nah, ciri-ciri hukum perdata adalah ciri-ciri hukum perdata sebagai sebuah norma. Oke, di sini tuh ada 5 ciri-ciri. Yang pertama itu adalah hukum bertujuan untuk melindungi pergaulan masyarakat. Yang kedua, hukum memandang manusia sebagai anggota masyarakat bukan sebagai individu. Yang ketiga, hukum tertuju pada perbuatan manusia bukan sikap batin. Yang keempat, hukum bersifat heteronom diletakkan pada kekuasaan di luar diri manusia. Yang kelima, paksaan atau sanksi pada hukum berasal dari suatu organ atau penguasa. Oke, dan tadi materi yang saya sebutkan, apakah kalian ada pertanyaan atau mengerti? Jika tidak, maka saya akan lanjut ke dalam bagian dari hukum perdata. Nah, di bagian dari hukum perdata ini ada terbagi beberapa. Yang pertama ada hukum keluarga, yang kedua hukum harta kekayaan, yang ketiga hukum benda, yang keempat hukum perikatan, yang kelima hukum waris. Nah, selanjutnya kita masuk nih. Kan katanya tuh di hukum perdata itu KUHP dan KUHD itu adalah bagian dari hukum perdata. Maka di sini saya akan jelaskan apa sih bedanya KUH dengan KUH perdata dengan KUHD. Pertama, KUH itu adalah perluasan dari KUHD. Yang kedua, KUHD itu tidak dijumpai suatu hal yang tidak diatur dalam KUH perdata. Yang ketiga, lex specialis derogat legi general atau UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum. Itu adalah yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum dagang. Oke, selanjutnya kita akan membahas sistematis hukum perdata. Kalian tahu nggak sih sistematis hukum perdata itu apa? Nah, sistematis hukum perdata itu adalah susunan yang teratur secara sistematis. Secara sistematis hukum perdata dapat diartikan sebagai susunan yang diatur dalam hukum perdata. Sistematika meliputi bentuk isi dari hukum perdata. Nah, kita hukum perdata meliputi kelompok materi yang berdasarkan sistematik fungsi. Materi fungsional ada 2, yaitu menurut pembentukan undang-undang dan menurut pengetahuan hukum. Nah, sekarang kita bahas nih. Nah, di sini tadi kan kita sebutin kan ada 2 macam. Nah, setiap 2 macam ini ada berbagi. Nah, sistematika isi dari menurut pembentukan BW itu dibagi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok materi mengenai orang. Yang kedua, kelompok materi mengenai benda. Yang ketiga, kelompok materi mengenai perikatan. Yang keempat, kelompok materi mengenai pembuktian. Nah, kelompok materi tentang orang yaitu hukum tentang diri seorang atau keluarganya. Kalau buku yang kedua yaitu tentang benda, yaitu memuat tentang perbendaan dan warisan. Yang ketiga, buku yang mengenai tentang perikatan, yaitu mengenai kekayaan, hak-hak, dan kewajiban terhadap pihak-pihak tertentu. Dan buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa, yaitu membuat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktunya terhadap hukum. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sistem menurut ilmu pengetahuan hukum. Sistem hukum itu adalah yang pertama yaitu tentang materi mengenai orang. Nah,
Hukum mengenai orang itu yang pertama itu hukum tentang orang atau tentang diri seseorang itu memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum. Yang buku kedua yaitu kelompok materi mengenai keluarga. Nah, maksudnya itu adalah hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur segala hubungan mengenai kekeluargaan atau hukum yang ditimbulkan berdasarkan kekeluargaan, misalnya mengenai perkawinan antara suami dan istri, antara orang tua dan antara anak dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kelompok materi mengenai asal kekayaan. Maksudnya adalah hukum kekayaan merupakan hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, Yang keempat adalah kelompok materi mengenai pewarisan, yaitu artinya hukum waris yang mengatur mengenai benda atau kekayaan pewaris dan mengatur harta kekayaan dari hubungan keluarga terhadap harta. Nah, jika digabung itu, maka mendapatkan 4 buku, yaitu pertama, buku mengenai orang, yang kedua, buku mengenai benda, yang ketiga, buku mengenai perikatan, yang keempat, buku mengenai pembuktian. Oke, selanjutnya, kita membahas perbedaan dari sistematika BW dengan ilmu pengetahuan. Tadi kan kita sudah menyebutkan kan perbedaan dari BW dengan maksudnya macam-macam sistematika yang ada di hukum perdata. Nah, sekarang kita lihat nih, apa sih perbedaan dari dua itu? Nah, pertama itu buku 1 BW itu memuat ketentuan mengenai manusia pribadi dan keluarga perkawinan, sedangkan ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai pribadi dan badan hukum, keduanya sebagai pendukung hak dan kewajiban. Buku kedua BW memuat ketentuan benda dan waris, sedangkan ilmu pengetahuan hukum mengenai keluarga, perkawinan, dan segala akibatnya. Buku ketiga BW memuat ketentuan mengenai perikatan, sedangkan ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai harta kekayaan yang meliputi benda dan perikatan. Buku keempat BW memuat ketentuan bukti dan daluarsa, sedangkan ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai pewarisan, sedangkan bukti daluarsa termasuk hukum perdata formal atau acara perdata. Oke. Sekarang kan tadi kita udah bahas segala macam nih hukum perdata. Kayaknya nggak afdol kalau kita tidak membahas sejarah hukum perdata itu sendiri. Nah, sejarah hukum perdata itu sendiri dimulai sewaktu Prancis menguasai Belanda pada tahun 1806 sampai 1813. Kedua kodifikasi itu berlaku di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus sampai 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Prancis, yaitu pada tahun 1913. Pada tahun 1914, Belanda mulai menyusun BW atau Kitab Undang-Undang Perdata yang kita kenal sekarang atau KUHS Hukum Belanda berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh Mr. J.M. Kemper, disebut juga Antwerp Kemper. Namun sayangnya Kemper meninggal pada tahun 1924 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terrealisasikan pada tanggal 6 Juli 1980 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1813, yaitu yang pertama, Burgerwet atau BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Nah, Kitab Undang-Undang Belanda yang kedua itu adalah VWK atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, dari dua kodifikasi ini, menurut Profesor Mr. J. Van Kahn, BW adalah merupakan terjemahan dari kode sivil yang hasil ciplakannya yang disalinkan dari bahasa Prancis ke bahasa nasional Belanda. Nah, sekarang kita bahas nih, hukum perdata di Indonesia itu bagaimana sejarahnya. Nah, hukum perdata di Indonesia itu berlaku adalah pertama hukum perdata Barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerwetboek atau BW dan biasa disingkat dengan BW. Sebagian materi BW sesudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Misalnya, mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Kepailitan. Nah, itu adalah sejarah dari hukum perdata
itu sendiri dimulai dan hukum perdata, sejarah hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya kita bahas tentang BW sebagai himpunan tata tulis. Bundesliga Wetboek atau BW di Hindia Belanda sebenarnya diperuntukkan bagi penduduk golongan Eropa yang dipersamakan berdasarkan pasal 131 ISCO 163 IS setelah Indonesia merdeka berlaku bagi WNI keturunan Eropa dan yang dipersamakan ini terus berlangsung. Kebetulan demikian adalah formal berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi negara Indonesia, berlakunya hukum perdata semacam ini jelas berbau kolonial dan membedakan WNI berdasarkan keturunannya atau kita bisa sebut dengan diskriminasi. Di samping itu, materi yang diatur dalam BW sebagian ada yang tidak sesuai dengan Pancasila dan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta tidak sesuai dengan aspirasi negara dan bangsa yang merdeka. Berdasarkan pertimbangan situasi, kondisi sebagai negara bangsa yang merdeka, maka dalam rangka penyesuaian hukum kolonial menuju hukum Indonesia yang merdeka, pada tahun 1962, Dr. Saharjo SH, Menteri Kehakiman RI pada saat itu mengeluarkan gagasan menganggap BW Indonesia sebagai himpunan hukum tak tertulis. Maka BW selanjutnya dipedomani oleh semua warga negara Indonesia. Ketentuan yang sesuai boleh diikuti dan yang tidak sesuai tidak dapat ditinggali. Oke. Setelah itu, maka keluarlah surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun RI nomor 3 1963. Nah, di sini tuh berdasarkan tadi gagasan dari Menteri Kehakiman Dr. Saharjo SH, ini MARI 1963 mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 1963 yang ditujukan kepada semua ketua pengadilan negeri di Indonesia. Isi surat edaran tersebut yaitu MARI yang menganggap tidak berlakunya ketentuan di dalam BW antara lain adalah pertama, pasal 108 dan 110 BW tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan suami. Dengan demikian, hal ini tidak sesuai lagi dengan perbedaan antara semua WNI. Yang kedua, pasal 84 ayat 3 BW mengenai pengakuan anak lahir yang di luar perkawinan oleh perempuan asli Indonesia asli. Selanjutnya, dengan demikian, pengakuan anak tidak lagi berakibat putusannya dengan hubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga tentang hal ini juga tidak ada lagi perbedaan antara semua WNI. Pasal 1982 BW yang mengharuskan dilakukan sesuatu pengharusan dengan akta notaris. Pada pasal 1579 BW yang menentukan bahwa hala sewa menyewa barang, pemilik barang tidak dapat menghentikan penyewaan dengan mengatakan bahwa ia akan memakainya sendiri barangnya, kecuali apabila pada waktu pembentukan persetujuan. Nah, itu adalah pasal-pasal yang dihapus atau pasal-pasal yang tidak sesuai lagi dengan kita sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan anjuran Dr. Saharjo SH. Nah, selanjutnya tuh pasalnya tidak hanya itu, maka dilanjut lagi ada pasal 128 BW yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat dimintai di muka hakim apabila gugatan ini didahului oleh suatu penagih tertulis. Mahkamah Agung pernah memutuskan antara dua orang Tionghoa bahwa mengirim turunan surat gugatan kepada gugat dapat dianggap sebagai penagih oleh karena tergugat masih dapat menghindar terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan. Yang keenam, pasal 1460 BW tentang resiko seorang pembeli barang yang menentukan bahwa suatu barang tertentu yang sudah dijanjikan dijual sejak saat itu adalah atas tanggungan pembeli meskipun penyerahan barangnya itu belum dilakukan. Nah, dengan tidak ada lagi pasal
berikut ini maka harus ditinjau, maka setiap keadaan apabila tidak sepantasnya dipertanggungjawabkan atau resiko atas munculnya barang yang sudah dijanjikan dijual tetapi belum diserah hukum harus dibagi antara dua belah pihak. Kalau ya sampai di mana dipertanggungjawabkan dimaksud. Hukum perdata nasional. Hukum perdata nasional adalah hukum perdata yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia meliputi hukum perdata barat dan hukum perdata nasional. Nah, hukum perdata nasional berkembang sampai sekarang merupakan hasil sebuah proses panjang perkembangan hukum perdata adalah eksis dan berlaku sejak zaman kolonial Belanda, bahkan secara utuh. Itu merupakan perkembangan dari hukum perdata Belanda yang berkembang dari hukum perdata Prancis didasarkan pada hukum Romawi Corpus Juris Civilis. Selanjutnya, kriteria perdata hukum. Kriteria perdata hukum yang pertama adalah hukum perdata barat. Sebagai sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila, hukum perdata barat sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila dapat dan berhukuman telah diresepsi oleh bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, ia dapat mengambil alih dan dijadikan bahan hukum perdata nasional. Di samping hukum perdata barat, juga ada hukum perdata tak tertulis yang sudah berkembang sedemikian rupa sehingga punya nilai dan dapat diikuti dan dipedomani oleh seluruh rakyat Indonesia. Dapat diartikan antara lain hukum perdata barat yang sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila, hukum data tertulis, pembuatan hakim atau jurisprudensi, dan hukum adat. Yang kedua, hukum perdata nasional harus didasarkan pada sistem nilai budaya Pancasila. Yang dimaksud adalah konsepsi tentang nilai hidupan alam dipikirkan sebagian besar anggota masyarakatnya dimaksud adalah nilai Pancasila. Maka sistem nilai budaya disebut dengan sistem nilai budaya Pancasila. Yang ketiga, produk hukum berbentuk Undang-Undang Indonesia, hukum perdata nasional, produk hukum pembuat Undang-Undang Indonesia. Yang keempat, berlakunya untuk semua warga Indonesia. Hukum perdata harus berlaku semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali memandang sara. Yang kelima, berlaku seluruh wilayah Indonesia. Hukum perdata nasional harus berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia masih bersifat majemuk karena dari segi etnis, Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan segi yuridis. Dalam pasal 163 IS menyebabkan Indonesia terbagi dalam beberapa golongan. Untuk mengetahui hukum perdata Indonesia, maka terlebih dulu riwayat pemerintah Hindia pada pasal 131 Indis. Yang pertama, hukum perdata dan hukum dagang. Yang kedua, hukum untuk golongan bangsa Eropa yang diberaskan konfederasi. Yang ketiga, hukum golongan timur asing, Tionghoa, itu yang termasuk timur asing itu termasuk Tionghoa, Arab dan sebagainya, dan golongan Indonesia asli. Sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata. Hukum perdata adalah sumber hukum yang ditemukan dan dikemukakan beragam oleh banyak pakar. Beragamnya pengertiannya dan sebuah keniscayaan atas beragam sudut pandang para pakar tersebut. Pengertian atau definisi sumber hukum itu ditemukan dan dikemukakan beragam oleh berbagai pakar. Beragam pengertian adalah menjadi sebuah niscaya beragamnya sudut pandang para pakar tersebut. Maka sumber hukum perdata itu pertama itu asal mula itu adalah sejarah membentuknya suatu tempat, atau bisa juga sebagai rumusan tersebut dimuat. Sumber hukum perdata itu terbagi menjadi dua, yaitu formal, yaitu dalam tempat proyek kekuatan hukum, dan sumber yang artinya material, yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum. Pada prinsip perbedaan hukum disebut, ada pertama hukum perdata tertulis, hukum perdata dan tidak tertulis. Hukum perdata tertulis yaitu KUH Perdata, sedangkan hukum perdata tidak tertulis yaitu hukum adat, dan hubungan keduanya terletak pada pasal 1339 KUH Perdata pada pasal 1347 KUH Perdata. Nah, sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum ini ada dua, yaitu tadi ada formal dan material. Kalau formal, itu ada undang-undang, yaitu suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum, mengikat dan dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya, undang-undang, PP, Perpu, dan sebagainya. Yang kedua, kebiasaan.
Kebiasaan adalah perbuatan yang sama yang dilakukan terus-menerus menjadi singgah hal yang selayaknya dilakukan. Contohnya, adat-adat di daerah tertentu yang turun-menurun yang telah menjadi hukum di daerah tersebut. Yang ketiga, keputusan hakim atau jurisprudensi ialah keputusan hakim pada masa lampau suatu perkara sama sehingga dijadikan keputusan para hakim pada masa-masa selanjutnya. Hakim tersendiri dapat membuat keputusan sendiri bila perkara itu menjadi diatur dalam sama sekali tidak dalam perundang-undangan. Yang keempat, traktat ialah perjanjian dilakukan oleh dua negara ataupun lebih. Perjanjian ini mengikat antara negara yang terlibat dalam traktat ini. Otomatis traktat ini mengikat warga-warga negaranya dari negara yang bersangkutan. Yang kelima, pendapat ahli atau pendapat hukum atau doktrin, yaitu adalah pendapat para ahli hukum yang punya pengaruh yang dapat menimbulkan hukum. Dalam jurisprudensi, sering hakim menyebutkan pendapat para sarjana hukum. Pada hubungan internasional, pendapat para sarjana hukum sangatlah penting. Selanjutnya, kita masuk ke material. Untuk material itu sendiri, maka ada pertama itu undang-undang. Undang-undang ini adalah sumber hukum yang sangat penting di perdata Indonesia. Nah, undang-undang itu terbagi menjadi kitab undang-undang hukum perdata, berbagai undang-undang lainnya seperti undang-undang pokok agraria, perkawinan, hak tanggungan, tenaga kerja, dan undang-undangan lainnya di bawah undang-undang. Yang kedua, hukum adat. Yang ketiga, hukum agama Islam selain Islam. Yang kelima, jurisprudensi. Yang keenam, perjanjian dibuat antara para pihak. Yang ketujuh, para ahli dan traktat. Yang kedelapan adalah khusus yang berkenan. Nah, asas-asas yang ada dalam hukum perdata. Nah, asasnya hukum perdata itu menurut Peirce Colton itu ada asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Nah, asas dalam itu masih dalam asas umum. Nah, asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum. Yang pertama itu ada asas lex legi priority, yaitu peraturan yang baru akan menghapus peraturan yang lama. Yang kedua, asas lex specialis derogat legi generally, yaitu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum. Yang ketiga, asas lex superior derogat legi inferior, yaitu peraturan lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Selanjutnya, asas-asas dalam hukum perdata dan dalam hukum acara perdata dan acara perdata. Yang pertama itu hukum benda merupakan dui genrecht, yang kedua individualit, yang ketiga totalit, yang keempat onspabilit atau yang tidak dapat dipisahkan, yang kelima fair making atau asas percampuran, yang keenam public charge atau asas, yang ketujuh asas spesialit, yang ke-8 resipialitas, yang ke-9 asas kebebasan berkontrak atau freedom contract, yang ke-10 paxon servanda atau janji yang mengikat, yang ke-11 adalah konsensualitas. Nah, perbedaan antara asas dan norma. Asas merupakan dasar dari pemikiran umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan peraturan yang real. Yang kedua, asas merupakan ide atau konsep, dari sedangkan norma adalah penyampaian ide tersebut. Yang ketiga, asas dan tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma mempunyai sanksi. Nah, akan tetapi setelah perkembangan dari praktik hukum asas juga dapat digunakan sebagai panduan arahan seperti norma, dan dapat digunakan sebagai pedoman melakukan penilaian sebuah perbuatan peristiwa. Bahkan dalam perkembangannya, praktik undang-undang menjadi bagian dari aturan karena masuknya aturan perundang-undangan tersebut. Demikian juga dalam ruang lingkup hukum perdata. Oke, saudara-saudara, untuk perkuliahan kali ini kita akhiri sampai sini saja, dan sekian, terima kasih.